إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا إخوتي أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, sakumaha biasa tugas utama seorang khatib nyaeta wasiat taqwa. Margi sakitu simkuring ngajak ka diri pribadi khususna umum kasadaya jamaah ayo sumaga urang sami-sami ningkatkeun ngaronjatkeun keimanan sareng katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala kalayan takwa anu salaras-larasna takwa ku cara ngalaksanakeun sanes kanten parentah Allah sareng lebihan sanes kanten larangan. Jamaah Jumat rahimakumullah, al-Islam bimakna al-inqiyad wal istislam. Islam itu bermakna ketundukan dan kepasrahan. Dalam arti bahwa sebagai seorang muslim, ketika kita sudah berikrar, bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan kita, satu-satunya zat yang perlu kita ibadahi, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, maka ikrar tersebut harus kita ejawantahkan dengan ketundukan dan kepasrahan kita terhadap aturan, undang-undang atau syariat dari Allah dan Rasul. Misal, hari ini kita berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu adalah salah satu bentuk ketundukan dan kepasrahan kita terhadap aturan Allah sebagai Tuhan kita. Berikutnya, Islam juga bermakna as-salamah, selamat. Dalam arti bahwa ketika kita sudah menjadi seorang muslim, kita harus memberikan keselamatan, kedamaian, dan keamanan kepada orang lain. Maka di satu hadis Rasul bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang Islam lain merasa nyaman, merasa selamat, merasa damai dari gangguan lisan dan lidahnya. Maka ketika kita sudah mengaku sebagai seorang muslim, hendaklah lisan kita dijaga untuk tidak menyakiti orang lain, tidak membohongi orang lain, tidak menggibah orang lain, dan sebagainya. Begitu juga dengan tangan kita atau fisik kita, tidak menyakiti orang lain, tidak memukul orang lain, tidak menendang orang lain. Memang seperti itulah kalau kita sudah mengaku sebagai seorang muslim. Jemaah Jumat rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada seluruh alam, tidak hanya rahmat kepada manusia atau tidak hanya sebagai rahmat kepada muslim saja, memberikan kedamaian kepada orang lain,
Makanya simbol-simbol itu telah Allah gambarkan misal di dalam sholat kita. Salah satu rukun dalam sholat kita, rukun yang terakhir, kalau kita menomori sebagai nomor 17 adalah salam. Selesai sholat, ketika kita tengokkan kepala kita ke sebelah kanan, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sebelah kiri kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal itu adalah simbol bahwa kita harus memberikan keselamatan, kedamaian, keamanan kepada orang lain. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan ibadah yang lain. Maka sebagai seorang muslim sangat pantas bagi kita yang pertama harus tunduk dan patuh terhadap semua aturan atau undang-undang syariat yang telah Allah berlakukan bagi kita. Kemudian juga sebagai seorang muslim kita harus menjaga harga diri orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain baik lewat lisan kita maupun perbuatan fisik kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai momentum dan juga dalam rangka konsistensi ataupun istiqomah amalan kita pasca Ramadan 2 pekan yang lalu, maka Rasul telah memberikan pesan kepada kita, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Itu dalam sebuah hadis disampaikan bahwa kata Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang konsisten meskipun sedikit. Maka bulan Ramadan adalah bulan di mana kita berlatih untuk memperbanyak amal kebaikan. Maka pasca Ramadan paling tidak kita bisa mempertahankan dan meningkatkan amaliyah-amaliyah kita daripada sebelum Ramadan. Misalkan kalau sebelum Ramadan kita jarang melaksanakan sholat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah, maka setelah Ramadan kita mencoba untuk menjaga. Misal sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat. Kalau sebelum Ramadan kita jarang membaca Al-Quran, maka momentum Ramadan sebagai latihan, Syawal adalah peningkatan. Setiap selesai sholat, misalkan sholat subuh, minimal 1 halaman kita baca Al-Quran. Hal itu lebih disukai ketimbang kita membaca Al-Quran sekali khotam tetapi 1 tahun 1 kali, atau 1 surah 1 juz tapi sebulan sekali. Maka konsistensi itulah, adwamuha itulah, dawam, konsisten, istiqomah kita mengamalkan perbuatan-perbuatan kebaikan meskipun sedikit. Maka jangan sampai Ramadan hanya rutinitas belaka, lewat Ramadan lewat begitu saja, tidak ada peningkatan, tidak ada step yang lebih bagus ketimbang sebelum Ramadan. Maka lewat mimbar ini khatib mengajak, apa yang saya sampaikan semoga saya pun bisa melaksanakannya. Kebaikan-kebaikan yang sudah terbiasa kita laksanakan di bulan Ramadan, mari kita minimal pertahankan dan maksimal kita tingkatkan. Karena seorang manusia itu akan rugi kalau dia stagnan, apalagi lebih buruk daripada hari kemarin. Sementara seorang manusia yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Mudah-mudahan khutbah Jumat ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dzanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nuril asrar
وترياك الأجيال سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه سادة الأخيار. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعات وحدود الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم رض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في نورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم انفعنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.